BTTH Kaisar Api, episode 461. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan, tubuh-tubuh roh anorganik misterius bergelora, dan napas reinkarnasi yang menakutkan mengalir dari tubuh roh itu seperti sungai yang meluap, langsung menghiasi seluruh langit malam dengan lapisan kabut putih kristal. Dengan getaran aneh, tampaknya akan hancur kapan saja. Kursi ini mendapat berkat dari sebuah artefak. Kau bukan lawanku, biarkan penguasa wilayahmu keluar. Suan Wuji memegang lempeng penghancur langit di tangannya, dan lingkaran-lingkaran filamen cahaya keemasan berhamburan, yang sebenarnya memenuhi dunia dengan keheningan. Tampaknya di bawah kekuatan semacam ini, banyak orang akan lenyap tanpa jejak. Inilah yang diandalkannya. Dengan artefak yang ia klaim sendiri di tangannya, ia tidak takut bahkan di hadapan lawan-lawan kelas 3 yang sesungguhnya. Feng Wan'er tidak melakukan apapun, tetapi melepaskan lingkaran kekuatan reinkarnasi untuk menghancurkan serangannya. Alasannya adalah ada aura yang sangat familiar bagi semua orang yang datang ke arahnya. Karena kamu begitu bodoh, jangan salahkan aku. Setelah Suanji selesai berbicara, tubuh spiritual itu melayang ke langit, dan cahaya keemasan itu bagaikan matahari yang menyilaukan. Dengan cahaya itu sebagai pusatnya, ia melesat menuju markas wilayah api tak berujung di bawah. Serangan mengerikan semacam itu cukup untuk menghancurkan jiwa beberapa ahli reinkarnasi biasa. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, bahkan ahli reinkarnasi tingkat 2 biasa pun tidak dapat menggunakannya. Tampaknya mesin misterius ini juga telah dipersiapkan dengan baik. Ayo, Tetua Feng, markas besar ada di bawah. Xiao Gui dan yang lainnya buru-buru membuka mulut mereka. Mereka dapat dengan jelas mencium kekuatan penghancur yang terkandung dalam matahari emas ini. Jika jatuh seperti ini, saya khawatir fondasi besar ini akan hancur dalam sekejap. Jangan khawatir. Feng Wan'er menggelengkan kepalanya sedikit, matanya sudah tertuju pada tempat yang terdistorsi di langit malam yang bertabur bintang. Ada nyala api berkilauan yang menjulang di sana, dan ketika nyala api ini muncul, bahkan kekuatan reinkarnasi di dalam diri sendiri pun melepaskan getaran yang mengguncang. Api berwarna kaca itu benar-benar membuat Feng Wan'er dan para ahli tingkat reinkarnasi 3 lainnya merasa jantungan berdebar-debar. Seperti yang diharapkan dari Suan Yu, tingkat serangan ini cukup untuk disebut mengerikan. Tapi hanya itu saja. Di langit berbintang yang luas, sebuah lengan berkaca-kaca tiba-tiba muncul dari kehampaan yang berbelit-belit, dan kemudian tidak ada yang melihat pemilik suara itu. Lalu, di mata semua orang yang tercengang, dengan sedikit tekanan, lengan itu hampir seketika berubah menjadi kabut putih berbintik-bintik, yang kemudian lenyap sepenuhnya di tempat itu. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam matahari energi itu tidak sempat bereaksi, dan sepenuhnya dimusnahkan di sini. Siapakah itu? Pupil mata Suan Wuji sedikit menyempit, lalu matanya tertuju pada telapak tangan yang mengkilap itu. Dari sana, dia benar-benar bisa mencium kekuatan yang menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Wilayah api tak berujung. Sambil menarik telapak tangan mereka, sosok Xiaoyan dan Suner muncul di hadapan semua orang secara bersamaan. Sang penguasa wilayah api tak berujung. Menurut informasi yang kami peroleh, meskipun kekuatan tempur orang ini sangat luar biasa, dia hanya sebanding dengan petarung terkuat dari 8 bintang Dosian, dan kekuatannya hanya berada di tahap menengah dari 8 bintang Dosian. Bagaimana mungkin menghentikan serangan mengerikan dari guru seperti itu? Suan Fengzi, yang berada di belakang tubuh Suan Wu, memandang Xiaoyan dengan curiga. Menilai dari cara yang baru saja digunakan orang ini, mustahil dia hanya memiliki kekuatan Dewa Petarung Bintang 8. Aku tidak menyangka kau sudah memasuki reinkarnasi, ini sungguh mengejutkan. Namun, sulit untuk mengubah situasi saat ini di wilayah api tak berujung Anda. Suanji tampak memegang kendali, menatap Xiaoyan dengan tatapan sinis di wajahnya. Selama dia mengalahkan Xiaoyan dan mengalahkan Feng Wan'er dengan Raja Penghancur Langit Pan, ini akan menjadi wilayah Suan Yu mereka. Banyak sekali orang-orang berpengaruh yang telah lama mendambakan kue manis ini di wilayah api tak berujung,
Tetapi sayangnya orang-orang bodoh itu selalu mengira bahwa wilayah api tak berujung didukung oleh orang-orang kuat seperti dunia hantu, sehingga mereka tidak berani menyatakan ketidaksetujuan. Sayang sekali, setelah keputusan Suanyu yang bermartabat itu, mereka secara alami tidak percaya pada kejahatan ini, sehingga terjadilah adegan ini. Pria tua kecil, tubuh Xiaoyan sedikit bergetar, lalu dia berbicara dengan acuh tak acuh. Energi pembakar di dalam tubuhnya mulai mengalir, dan di seluruh langit berbintang, semburan aura yang menakjubkan berkobar. Kau masih keras kepala saat akan mati. Menderita sampai mati. Energi coklat di tubuh Xuanwu menyapu, dan kekuatan reinkarnasi yang agung seketika menyelimuti seluruh langit berbintang. Paksaan reinkarnasi yang dilepaskan secara tak terlihat membuat banyak orang merasa seperti sedang menyembah. Perasaan ini muncul dari penindasan kekuatan yang mutlak. Jelas, karena adegan Xiaoyan barusan, Xuanji tidak ragu-ragu. Kekuatan reinkarnasi tingkat hampir 2 telah ditampilkan, dan dia siap untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Gaya aktingku di wilayah api tak berujung sudah seperti ini sejak zaman kuno. Orang lain tidak menyinggung perasaan saya, dan saya pun tidak menyinggung perasaan siapapun. Jika orang-orang menyinggung perasaan saya, mereka akan dihukum meskipun mereka berada jauh. Melihat cara Xuanji, suara arogan Xiaoyan pun terdengar, dan kekuatan jiwa yang agung pun ditampilkan, langsung menantang Xuanji. Generasi muda, matilah demi penguasa wilayah ini. Xuanji berhamburan ke seluruh tubuhnya, dan aura reinkarnasi berwarna cian berkobar seperti kembang api, yang sangat mencolok di langit berbintang ini. Alam api suci, melihat pertarungan Xuanji seperti ini, senyum di bibir Xiaoyan berubah dingin, jejak tangannya tiba-tiba berubah di dadanya, dan jejak tangan yang dipenuhi kekuatan jiwa yang agung muncul satu demi satu. Dengan memadatnya sidik jari, kekuatan jiwa dan api suci Xiaoyan dengan cepat terkondensasi, dan setelah dia menghembuskan napas, dia berubah menjadi Phoenix api jiwa di langit berbintang yang luas ini. Pada jiwa Phoenix api, bulu-bulu api berwarna kaca sangat mencolok, dan tampaknya memiliki semacam kekuatan kuno. Sayap Phoenix sedikit bergoyang, dan seluruh langit berbintang berputar dengan kecepatan ekstrim, bahkan terdapat garis-garis api. Beberapa retakan robek yang membakar langit berbintang pun muncul. Kekuatan jiwa di tahap akhir alam Yuan-Yuan. Api suci, seketika itu juga, menatap Phoenix api jiwa di atas langit, yang menatapnya dengan acuh tak acuh, tubuh jiwa misterius itu menjadi gelisah, dan sensasi geli di kulit kepala muncul secara spontan. Sepertinya dia akan hancur oleh pukulan seperti itu dari Xiaoyan. Karena Phoenix api jiwa ini, tetapi sekarang Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa dan 5 api suci di tahap akhir alam Huayuan untuk ditampilkan, bahkan penggunaan yang paling sederhana, api jiwa wajah hantu yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan roh Xuanji dan Wuji. Tubuh mereka benar-benar dilahap. Mau lari, tetaplah di sini selamanya. Pergi. Melihat seluruh tubuh Xuanji menggeliat di langit berbintang, seolah ada beberapa saluran ruang angkasa megah yang tersembunyi di dalamnya, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan mencibir. Ledakan. Mengikuti perintah Xiaoyan, Phoenix api jiwa meraung di langit, raungan Phoenix yang nyaring bergema di langit berbintang, dan bulu-bulu api berkilauan yang tak terhitung jumlahnya meluap dan tersebar di mana-mana, dan kehampaan langsung terperangkap. Pada saat ini, di seluruh langit berbintang, beberapa kekuatan tersembunyi yang sangat dalam juga berfluktuasi secara signifikan. Wong berdengung. Saat ini, di malam berbintang di alam api yang tak berujung, lapisan awan gelap menyelimuti dengan tebal, dan Phoenix api jiwa berwarna kaca terus-menerus mengguncang dan menggerakkan tubuhnya. Badai dimensi umumnya tersebar di sini. Hancurkan Kingblade, jalan menuju angkasa. Merasakan kekuatan dan visi mengerikan yang terkandung dalam Phoenix api jiwa yang datang ke arahnya, wajah Xuan Wuji yang sudah tua tampak serius, bahkan sedikit keseriusan pun terlihat. Bagaimana mungkin kekuatan jiwa Xiaoyan ini begitu dahsyat? Kekuatan jiwa keduanya termasuk dalam tahap akhir, Huayuan, tetapi jurang pemisah di antara keduanya sangat besar dan tak terpreodolimit. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengorbankan sepenuhnya artefak berupa lempeng raja penghancur di tangannya, lalu tiba-tiba melemparkannya ke langit berbintang yang luas, mencoba melawan amukan Phoenix api jiwa. Saudara Xiaoyan sekarang hanya mengandalkan kekuatan jiwa dan kekuatan api suci,
saya khawatir para ahli reinkarnasi tingkat 2 biasa tidak akan mampu memperoleh manfaat apapun. Suner dengan halus menyingkir dan tersenyum manis sambil memandang kedua orang yang berdebat di arena. Ledakan, kekuatan jiwa yang tak terbatas memancar dari artefak ini, menyebabkan banyak orang kuat merinding. Hampir pada saat yang bersamaan, tubuh Raja Penghancur Pan yang besar dan tak tertandingi bertabrakan langsung dengan Phoenix Api Jiwa. Kekuatan jiwa yang tak terlihat itu beriak seperti riak air di permukaan danau, dan setiap rumput serta pohon di seluruh wilayah api tak berujung itu tampak jelas dalam pikiran Xiao Yan dan Xuan Ji. Bagaimana mungkin? Sebenarnya ada lebih dari satu reinkarnasi di wilayah api tak berujung. Pada saat itu, alis Xuan Wuji tampak sangat serius, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke tempat di mana keduanya sedang menyerang. Retakan. Setelah beberapa saat, suara api jiwa dan Phoenix terdengar nyaring dan jelas, dan langsung meledakkan lempengan Raja Kepunahan. Tiba-tiba malam di langit berbintang kembali tenang, tetapi di antara langit berbintang yang agak redup, tampak banyak jiwa yang penuh dengan spiritualitas. Kekuatan tertanam di dalam diri mereka. Pergi. Begitu ia mengalahkan buah itu, Xuan Wuji juga menjadi sosok yang tegas. Kekuatan jiwa di tubuhnya meningkat, dan Raja Penghancur dikorbankan. Ruang hampa sedikit terpelintir, dan gelombang kekuatan ruang menyebar di depan mereka berdua. Dilihat dari penampilannya, sepertinya ia sedang bersiap untuk melarikan diri dari sini. Karena kau sudah di sini, mari kita tetap di sini. Xiao Yan terkekeh pelan. Kekuatan jiwa dan api suci di dalam tubuhnya melayang tanpa ragu di malam yang bertabur bintang. Lapisan energi kristal tetap berada di dunia ini, sepenuhnya memenjarakan semua energi di sini. Di bawah tulisan tangan Xiao Yan yang besar, Xuan Ji dan keduanya merasakan ketidakberartian yang tak dapat dijelaskan. Tampaknya di bawah kekuatan ganda Xiao Yan, mereka tidak punya jalan keluar. Nak, kau melawan Xuanyuku. Xuan Ji dan kedua temannya terhalang untuk mundur, dan langsung menatap Xiao Yan dengan wajah muram. Berdasarkan pengalamannya, tidak sulit untuk menyadari bahwa Xiao Yan sengaja mengulur waktu, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Beberapa yang mulia, silakan hadir. Xiao Yan mengabaikan ratapan Xuan Ji, dan memandang langit malam yang bertabur bintang dengan acuh tak acuh. Hehe, penguasa wilayah api tak berujung benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi, aku penasaran apakah teman kecil itu bisa melihat wajah dewa yang kurus dan untuk sementara memaafkan guru dan murid Xuan Ji. Lagi pula, jika tubuh spiritual mengalami kerugian, ia akan tetap kembali ke tubuh fisik. Sekarang dunia 1000 besar sedang dalam krisis, penguasa domain Xiao seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu, kan? Saat suara Xiao Yan mereda, kekuatan spiritual jiwa di langit malam yang bertabur bintang perlahan mulai terbentuk, dan beberapa orang kuat dengan kekuatan luar biasa menginjaknya secara bersamaan. Kekuatan pasti dari ketiga samsara tersebut tidak dapat diprediksi, tetapi Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ketiganya mungkin kurang lebih terkait dengan Xuan Ji. Gerbang Huo Shenmen, Tuan Huo Tianken, Feng Qingyang, penguasa Balai Feng Lei, Tianmo, pemimpin aliansi Tianji. Ini benar-benar pertunjukan besar. Feng Waner, Hun Tianhao, dan yang lainnya langsung mengenali identitas ketiga tubuh jiwa tersebut, dan tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Ketiga kekuatan ini ditambah Xuan Yu, kekuatan dan latar belakang mereka dapat dikatakan jauh lebih tirani daripada wilayah api tak berujung, karena keempat kekuatan ini adalah kekuatan yang terkenal di dunia manusia. Pengampunan, hanya mengandalkan 3 tubuh spiritualmu, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Wilayah api tak berujungku jelas bukan buah kesemek lunak yang bisa disembelih begitu saja. Xiao Yan tersenyum perlahan, tetapi senyum itu dipenuhi dengan kegilaan yang mengerikan. Hei, berani-beraninya kau. Menyadari aura pembunuh yang begitu kuat, guru dan murid Xuan Wuji segera berkeringat dingin. Keempatnya bergabung untuk mencoba menyerang wilayah api tak berujung dan merebut benua ini sebagai milik mereka. Untuk mencegah campur tangan para penjaga alam dan pusat dunia manusia, mereka menggunakan tubuh roh jiwa untuk menyeberangi kehampaan, mencoba membunuh pemimpin wilayah api tak berujung. Namun, begitu tubuh spiritual yang dibentuk oleh kekuatan jiwa melintasi kehampaan, jika terjadi kehilangan, itu pasti sangat berbahaya bagi mereka. Retakan, dengan suara keras, telapak tangan Xiao Yan hancur, dan tubuh roh kedua Xuan Wuji yang dipenjara hancur berkeping-keping.
Setelah ini, kekuatan jiwa dan berkah api suci berkilauan di tahap akhir alam Yuan-Yuan, kecuali jika tubuh utama melakukan ini lagi, tidak akan mampu memberikan kehormatan apapun kepada Xiao Yan. Puff. Pada saat yang sama, di sebuah aula besar bernama Suanyu di dunia manusia yang jauh, Suanji dan kedua muridnya duduk bersila dengan mata tertutup dan tubuh mereka tiba-tiba gemetar. Keadaan menjadi sangat kacau. Jelas, metode Xiao Yan ini telah mengguncang fondasi hubungan guru dan murid mereka. Jika tidak ada kesempatan besar di masa depan, akan sulit untuk mencapai terobosan. Anak laki-laki yang manik, melihat Xiao Yan mengabaikan kata-katanya sendiri, Tian Mo melangkah maju, dan kekuatan ruang angkasa yang agung meresap, dan ada jejak samar yang menghancurkan bagian langit dan bumi ini. Wilayah api tak berujung tidak bisa mentolerir kalian bersikap lancang. Karena kau berani datang kemari, bersiaplah untuk membayar harga yang mahal, seperti darah. Xiao Yan tersenyum tipis. Di belakangnya, 5 rune kuno berkelap-kelip lembut, dan nyala apinya kuno dan misterius, seolah-olah mampu membakar segalanya. Puff, api suci. Tidak, fluktuasi ini adalah pola suci. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, ketiga roh kuat yang tersisa menatap kosong ke arah 5 pola suci di belakang Xiao Yan, dan aura kematian memenuhi hati mereka. Kekuatan api suci diperbesar berkali-kali dalam reinkarnasi, dan jika dapat memadatkan pola suci, kekuatannya tak terbatas. Retakan. Kelima pola suci itu muncul berurutan, dengan mudah menjerat ketiga pria kuat itu, dan tiba-tiba ketiganya tidak bereaksi dan menghilang sepenuhnya. Tentu saja, nasib mereka mirip dengan Suanji. Inilah takdir dari mereka yang mendambakan wilayah api kita yang tak terbatas. Jika Anda merasa tidak puas, pemilik domain ini siap menyambut Anda kapan saja. Xiao Yan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, kekuatan puncak samsaranya yang meluap-luap jelas terlihat, dan suaranya seperti lonceng Hong kuno, menggema di seluruh dunia. Setelah kemunculan Xiao Yan, beberapa tokoh kuat lainnya yang menginginkan benua ini hanya bisa melakukan hal itu, dan langit berbintang kembali seperti semula. Anak ini, tingkat pertumbuhannya sungguh menakjubkan. Di kejauhan, banyak tokoh kuat Void duduk tenang dan menghela napas lega. Di antara mereka terdapat tetua agung dari klan peri api, penguasa pemakan jiwa dari wilayah pemakan jiwa, kaisar iblis dari alam iblis, dan lainnya. Xiao Yan saat ini telah sepenuhnya dewasa dan bukan lagi pria pengecut seperti dulu. Xiao Yan, penguasa domain api tak berujung generasi pertama, benar-benar pantas menyandang namanya. Dengan berakhirnya pembunuhan ayam dan monyet di langit berbintang, suara-suara kekuatan utama di dunia manusia yang mendukung wilayah api tak berujung juga semakin melemah, dan desas-desus menyebar. Saya khawatir tidak ada yang berani meremehkan kekuatan baru ini, dan wilayah api tak berujung sepenuhnya teguh karena hal ini. Belum lagi kekuatan-kekuatan di belakangnya yang mendukung kekuatan ini, kekuatan Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung saat ini, mungkin berada di luar jangkauan reinkarnasi tingkat 2 biasa. Seiring berjalannya waktu, periode itu terasa agak membosankan. Meskipun Xiao Yan telah mengirim banyak orang kuat untuk menyelidiki klan Phoenix, klan naga, dan pusat alam iblis, segala sesuatunya berjalan lambat. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan ini adalah raksasa sejati di dunia, jauh dari sebanding dengan kekuatan dunia manusia rata-rata. Dalam sekejap mata, tibalah waktu untuk pertemuan di pesawat. Pertemuan antar planet ini adalah pertemuan antar planet eksklusif di dunia manusia. Banyak sekali jenius dan keturunan dari kekuatan besar akan berkumpul untuk membahas situasi terkini. Mungkin akan ada beberapa episode persaingan di panggung yang sama, tetapi ini untuk menunjukkan kepada generasi muda kesempatan terbaik untuk menunjukkan kekuatan antar generasi. Di wilayah api tak berujung, di depan pintu masuk istana ibu, Xiao Yan berdiri di sini dengan tenang, di tempat ia dapat menikmati pemandangan panorama seluruh wilayah api tak berujung. Tatapan mata Xiao Yan sedikit dalam, dan dia mengangkat kepalanya untuk mengamati alam yang semakin luas ini, dengan sedikit rasa lega di wajahnya. Liga Seribu Besar mengirim utusan untuk menyampaikan surat. Sesosok anggun meliuk-liukkan pinggangnya yang menawan seperti ular air, diam-diam keluar dari istana ibu mertua, sambil memegang gulungan emas di telapak tangannya yang ramping, yang sungguh luar biasa. Pada gulungan emas itu, terukir 3 karakter, Dakian Meng. Fontnya sangat hikmat dan megah. Sekilas, tulisan itu sangat mengagumkan. Skala warna,
Xiaoyan sedikit menoleh, memandang wanita yang sangat mempesona ini, ia tak kuasa menahan rasa bahagia yang luar biasa. Xiaolin dan yang lainnya belakangan ini sering menyendiri, jadi wajar jika kita jarang bertemu. Sedangkan untuk ayah dan guru saya, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di benua Doki dan tinggal di bawah. Jika Anda punya waktu, kita bisa kembali dan melihat-lihat bersama. Aku sudah mengirimkan cukup banyak orang kuat, jangan khawatir soal keselamatan. Melihat ekspresi melankolis Xiaoyan, Kailin menggelengkan kepalanya, tentu saja menyadari kekhawatiran Xiaoyan. Ayah dan Yao Lao, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa terharunya. Ngomong-ngomong, apa kabar 1000 Liga Agung? Setelah beristirahat, Xiaoyan bertanya dengan lantang ketika mendengar kabar yang menenangkan ini. Sekarang kita sudah tidak perlu khawatir lagi, sebaiknya kita mengadakan pertemuan untuk mencegah Perang Dunia Kedua. Liga 1000 Agung adalah organisasi terbesar di pusat dunia manusia. Organisasi ini mencakup banyak sekali pahlawan yang kuat. Xuanji, penguasa domain Xuanyu yang awalnya menyerang domain api tak berujung kita, adalah anggota Liga 1000 Agung. Tujuan dari Liga 1000 Agung adalah untuk menangani ras-ras jahat di luar wilayahnya, jadi untuk bergabung, Anda perlu menekan kekuatan-kekuatan besar suku-suku jahat di luar wilayah tersebut untuk membuktikan kekuatan Anda, dan perlakuan yang Anda nikmati dengan bergabung mungkin sangat luar biasa, baik itu semua jenis informasi sumber daya langka atau lainnya, semuanya ada di Aliansi 1000 Agung. Jabatan di Liga 1000 besar terbagi-bagi. Kecuali beberapa tetua yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari yang membutuhkan kebijaksanaan khusus dan penilaian lainnya, jabatan lainnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Jenderal Pembunuh Iblis, Komandan Pembunuh Iblis, dan Raja Pembunuh Iblis. Di antara mereka, untuk mencapai posisi Jenderal Pembunuh Iblis, Anda perlu membunuh satu tokoh kuat peringkat Raja Jahat dari luar wilayah, dan Komandan Pembunuh Iblis perlu membunuh lebih dari 3 tokoh kuat peringkat Raja Hitam. Cailin dengan sabar menghampiri Xiaoyan dan menjelaskan bahwa sebagai nyonya wilayah api tak berujung, dia selalu menjadi tulang punggung wilayah api tak berujung, jadi dia tahu banyak tentang hal-hal ini. Di mana Raja Iblis? Mendengar 2 judul pertama, tetapi tidak yang terakhir, tanya Xiaoyan. Untuk menduduki posisi Raja Iblis, seseorang harus membunuh seorang ahli kekuatan tingkat Raja Merah di antara klan jahat asing. Ahli kekuatan tingkat Raja Merah sangat langka di antara klan jahat asing. Konon hanya ada sekitar selusin orang, meskipun saya tidak tahu apakah sekarang jumlahnya jauh lebih banyak, kata Cailin. Apakah ada keuntungan dari 3 posisi Raja Iblis dan lainnya? Mendengar ucapan Cailin, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Memang tidak banyak orang kuat setingkat Raja Merah dari klan jahat di luar wilayah ini, tetapi aku seharusnya sudah membunuh 1 atau 2 dari mereka. Aliansi 1000 besar adalah kekuatan teratas di dunia 1000 besar. Setelah Anda mendapatkan 3 posisi ini, Anda dapat tanpa syarat memerintahkan kekuatan lain untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan keinginan moral Anda sendiri. Sebagai contoh, untuk menggabungkan sesuatu atau menyatukan kekuatan untuk menghadapi kekuatan jahat dari ras jahat asing, tugas yang dikeluarkan oleh Algojo Iblis, Komandan Algojo Iblis tingkat bawah, dan posisi lainnya tidak dapat disangkal. Ada juga desas-desus di 1000 dunia agung bahwa Raja Iblis yang telah jatuh meninggalkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di setiap sudut. Jika harta karun itu dapat ditemukan, saya khawatir itu akan menjadi kesempatan besar. Kailin menuangkan kata demi kata. Ini benar-benar posisi yang bagus. Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Lihatlah, setelah Kailin selesai berbicara, dia menyerahkan gulungan informasi yang dikeluarkan oleh Liga 1000 besar kepada Xiaoyan. Yang mulia penguasa wilayah api tak berujung, saya dengan tulus mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan alam ini sebagai Raja Iblis 1000 Liga Agung dan Raja Zhouwu. Karakter-karakter yang luar biasa ditampilkan, dan di bawah ini adalah beberapa koordinat spasial dan lokasi spesifik. Dikeluarkan oleh Raja Iblis sendiri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apakah ada keuntungan dari 3 posisi Raja Iblis dan lainnya? Mendengar ucapan Cailin, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Memang tidak banyak orang kuat setingkat Raja Merah dari klan jahat di luar wilayah ini, tetapi aku seharusnya sudah membunuh 1 atau 2 dari mereka. Aliansi 1000 besar adalah kekuatan teratas di dunia 1000 besar. Setelah Anda mendapatkan 3 posisi ini,
Anda dapat tanpa syarat memerintahkan kekuatan lain untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan keinginan moral Anda sendiri. Sebagai contoh, untuk menggabungkan sesuatu atau menyatukan kekuatan untuk menghadapi kekuatan jahat dari ras jahat asing, tugas yang dikeluarkan oleh Algojo Iblis, Komandan Algojo Iblis tingkat bawah, dan posisi lainnya tidak dapat disangkal. Ada juga desas-desus di 1000 dunia agung bahwa Raja Iblis yang telah jatuh meninggalkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di setiap sudut. Jika harta karun itu dapat ditemukan, saya khawatir itu akan menjadi kesempatan besar. Kailin menuangkan kata demi kata. Ini benar-benar posisi yang bagus. Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Lihatlah. Setelah Kailin selesai berbicara, dia menyerahkan gulungan informasi yang dikeluarkan oleh Liga 1000 Besar kepada Xiaoyan. Yang mulia penguasa wilayah api tak berujung, saya dengan tulus mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan alam ini sebagai Raja Iblis 1000 Liga Agung dan Raja Zhou. Karakter-karakter yang luar biasa ditampilkan, dan di bawah ini adalah beberapa koordinat spasial dan lokasi spesifik. Dikeluarkan oleh Raja Iblis sendiri. Setelah membaca berita di gulungan itu, alis Xiaoyan berkerut. Sepertinya pertemuan di pesawat ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Sejak berdirinya Liga 1000 Besar, hanya puluhan raja pembunuh iblis yang lahir. Mereka semua adalah pemimpin di dunia ini. Konon mereka mengendalikan sumber daya yang sangat besar. Sekarang, orang yang menyebarkan informasi ini, Raja Wu dari Zhou, dikatakan sangat kuat. Di masa lalu, pertemuan di alam semesta selalu berupa konfrontasi antara generasi muda dari kekuatan masing-masing. Kali ini, dengan partisipasi Raja Iblis, aku khawatir. Ngomong-ngomong, Kailin tampak ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Apa kabar? Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru bertanya. Kekuatan Raja Wu minggu ini dikatakan telah mencapai tingkat reinkarnasi keempat. Dia pernah menerobos masuk ke keluarga kerajaan dari klan jahat asing sendirian demi istrinya, dan membunuh beberapa raja dan seorang Raja Merah, baru saja mengukir namanya yang gemilang. Namun, menurut informasi yang telah kami peroleh, guru besar ini telah gugur ribuan tahun yang lalu. Mengapa dia muncul kembali di arena? Dan juga mengadakan pertemuan di pesawat ini atas nama Raja Wu dari Zhou. Apakah ada hal yang rumit dalam hal ini? Kailin paling mengkhawatirkan tempat ini. Saat ini, dia tampak serius dan terus mencari hubungan langsung antara keduanya. Pesan yang disampaikan oleh orang yang telah meninggal, jika pesan tersebut tidak dihidupkan kembali melalui cara khusus, atau dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang berhati baik. Sepertinya pertemuan di pesawat ini mungkin tidak akan mudah. Xiaoyan mengangguk, dan telapak tangannya dengan lembut mengulurkan tangan ke arah tubuh Kailin. Melihat ini, mata Kailin berkedip curiga. Sudah waktunya, Xiaoyan masih peduli dengan kasih sayang anak-anaknya. Namun Kailin pun tidak menolak, jadi mereka berdua berpelukan di aula nyonya, menghadap seluruh wilayah api tak berujung. Adapun aula nyonya, tempat orang-orang biasa datang dan pergi, hari ini tampak sangat sepi, dan tidak ada seorang pun yang pernah muncul di sini. Lihatlah kemakmuran dunia. Aku benar-benar menjawab kalimat itu. Musim semi penuh dengan kegembiraan tanpa jejak. Keesokan harinya, matahari bersinar terang di wilayah luas wilayah api tak berujung. Xiaoyan dan semua orang sudah siap. Lagi pula, hari ini adalah hari mereka berangkat ke Dakyangong untuk menghadiri pertemuan di alam semesta, jadi tidak ada ruang untuk kelalaian. Untuk pertemuan di pesawat ini, Suner akan pergi bersamaku. Kau bertugas menjaga tempat ini. Aku khawatir beberapa penjahat akan memanfaatkannya, dan menghilangnya alien belakangan ini sangat tidak biasa. Aku selalu merasa mereka sepertinya sengaja mengurangi kekuatan mereka. Aku takut mereka sedang merencanakan sesuatu, jadi jangan lengah. Tepat pada waktunya untuk perjalanan ini, kamu bisa mencobanya. Bisakah kamu membantu Suner memutus siklus reinkarnasi? Selain itu, aku akan meminta informasi tentang pusat dunia iblis kepada Xiao Yi, dan keluarga Phoenix akan bertanya kepada Patriark Jiwa. Xiaoyan menoleh dan berkata kepada orang-orang di belakang. Instruksi dan tugas diberikan bersama-sama. Pembagian kerja jelas, dan semuanya berjalan dengan tertib. Feng Waner, Xiao Gui, Hun Tianhao, dan yang lainnya kini dianggap sebagai orang kepercayaan wilayah api tak berujung. Mereka telah diatur oleh Xiaoyan untuk mencari kekuatan-kekuatan besar yang terkait dengannya.
Begitu ada masalah, mereka akan segera turun tangan. Namun, untuk klan naga dan dunia bawah, Xiao Yan, demi mengamankan kemenangan, tidak akan menyentuh mereka sampai dia memiliki kekuatan tertentu. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang berkaitan dengan seluruh dunia seribu besar, dan tidak ada ruang untuk bersikap ceroboh. Puncak reinkarnasi saat ini belum melangkah ke lapisan reinkarnasi pertama, dan kekuatannya memang agak kurang mengesankan untuk kekuatan tempur teratas. Saya akan menunggu untuk mengucapkan selamat kepada pemilik wilayah atas kepulangannya yang penuh kemenangan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tentu saja mengerti maksud Xiao Yan, dan langsung tertawa serta memperhatikan keduanya pergi. Pergi, Xiao Yan dan Suner mengangguk kepada orang-orang di belakang mereka, lalu berpegangan tangan, dengan mudah melangkah ke lubang cacing ruang waktu, dan berangkat menuju pertemuan di alam semesta. Ledakan, di puncak cabang yang menjulang tinggi, muncul sebuah bangunan istana yang besar dan megah. Istana itu dikelilingi oleh aura sakral dan surgawi, yang menambah keseriusan suasana di sana. Kediaman dari 1000 Liga Agung. Istana Dakian. Lokasi Istana Dakian sangat penting. Istana ini berdiri di tengah 7 alam dunia Dakian, di ruang yang disebut Tianyu. Energi langit dan bumi di sini sangat kuat, dan ruang angkasa dipenuhi dunia samudra. Terdapat pohon menjulang tinggi di tengah samudra, yang telah menyerap energi yang tak terhitung jumlahnya, dan selalu hijau untuk menjaga tempat ini. Istana Dakian yang terkenal di dunia Dakian berdiri di atasnya. Apakah ini yang disebut Dakiangong? Tulisan tangannya memang bagus sekali. Dalam 10 hari, Xiao Yan dan Suner juga menyeberangi lubang cacing ruang waktu dan sampai ke langit. Sambil melihat sekeliling, keduanya berjalan di udara, menatap dunia laut dalam di bawah. Air laut yang jernih dan transparan tampak dipenuhi ancaman yang tak terlihat. Kekuatan semacam ini benar-benar sedikit menggerakkan jiwa mereka. Kalian berdua, apakah kalian punya surat undangan dari Liga 1000 Besar? Setelah beristirahat, di dunia bawah laut, seorang pria tua berpakaian brokat muncul entah dari mana dan menatap Xiao Yan dan keduanya sambil tersenyum. Saya diundang untuk menghadiri pertemuan di pesawat. Melihat ini, Xiao Yan, Dewa Jari, memutar cincin api, dan menyerahkan gulungan yang dikeluarkan oleh Liga 1000 Besar kepada lelaki tua itu. Konfirmasi identitas, Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung, dan selirnya Gu Suner. 2 orang dewasa, silakan ikut saya. Dakiangong terletak di tengah samudra ini, dan masih ada jarak tertentu di jalan menuju ke sana. Orang tua itu menerima gulungan yang dikeluarkan oleh Dakiangong, lalu menepuknya dengan tangannya. 2 daun berwarna cian muncul di kaki mereka berdua. Ketiganya melangkah ke permukaan laut dan berjalan menuju Dakiangong. Kekuatan dan makhluk yang terkandung di samudra ini tampaknya luar biasa. Tepat setelah bergerak, kekuatan jiwa Xiao Yan yang agung memancarkan aura waspada, seolah-olah memperingatkan Xiao Yan bahwa mungkin ada makhluk besar yang bersembunyi di bawah laut. Di bawah ini adalah binatang penjaga Dakiangong. Ketika Dakiangong menghadapi bahaya, ia akan bertindak. Kekuatannya telah melampaui bencana kelima, dan ia benar-benar merupakan binatang buas raksasa di langit. Pria tua itu tersenyum puas, tetapi penjaga seperti ini, kecuali jika Dakiangong mengalami serangan dahsyat, hampir tidak akan muncul di hari kerja. Wow, di sela-sela pidato, di seluruh permukaan laut, muncul semburan gelombang air jernih, dan titik-titik air berkilauan melayang di sekitar dunia, membuat orang merasa bahagia secara fisik dan mental. 1 jam kemudian, sebuah pohon kuno dengan ukiran rune kuno yang tak terhitung jumlahnya di seluruh batangnya muncul di hadapan mereka bertiga, membuat keduanya tersentak. Ini adalah Dakiansu. Setiap kali bencana dunia Dakian datang, ia akan mengeluarkan peringatan khusus untuk mengingatkan kita agar mengambil tindakan pencegahan. Berkat jasanya, kerugian kita telah berkurang banyak. Orang tua itu menunjuk ke pohon kuno yang telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan makna penyembahan pun terungkap. Dakiansu, Xiao Yan bergumam, suaranya juga penuh keterkejutan, dia kagum dengan keahlian alam yang luar biasa, dan pohon 1000 besar ini mungkin memiliki kecerdasan spiritual, tetapi saat ini sedang dalam keadaan tidur nyenyak. Di atas batang dan dedaunan Dakiansu yang besar, muncul bercak-bercak aura hijau, sangat hijau, dengan aura kehidupan yang besar dan aura menakutkan yang membayangi di dalamnya.
Apa ini? Mata indah Suner berkedut, seolah-olah dia merasakan energi yang sangat terang dari tubuh Dakyansu. Ini seharusnya menjadi sebuah formasi. Xiaoyan mengerutkan kening, formasi tingkat ini mungkin bahkan lebih tirani daripada formasi gurun kuno yang pernah ia temui. Ini adalah formasi eksekusi iblis, yang didirikan oleh Raja Eksekusi Iblis tertentu. Konon formasi ini dibangun dari 1,5 juta prasasti formasi. Kekuatannya tentu saja sesuatu yang dapat dipelajari dari seluruh dunia. Dan istana teratas Dakyansu adalah alamat Dakyanmeng kami. Serangkaian tugas dan informasi diedarkan dari kami. Lelaki tua itu mengangguk perlahan, dan menjelaskan beberapa berita tentang Tianyu Ocean World dan Dakyanmeng kepada Xiaoyan dan keduanya tanpa ragu-ragu. Lao senior memilikinya. Xiaoyan mengangguk, tetapi hatinya sedikit terkejut. Jelas, hal-hal ini tidak terlihat jelas oleh publik, dan banyak di antaranya adalah rahasia di balik istana 1000 besar. Orang ini akan menjelaskannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Tampaknya pertemuan di pesawat tidak sesederhana itu. Ayo, pertemuan di pesawat tidak akan dimulai sampai pasukan-pasukan terkuat kalian hampir tiba. Sebelum ini, ada seorang dewasa yang sengaja menunggumu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melangkah keluar dari tubuhnya selangkah demi selangkah, dan langsung melewati formasi eksekusi iblis. Ayo pergi, saudara Xiaoyan. Suner dengan anggun mengulurkan tangannya, memegang Xiaoyan, lalu melangkah keluar pada saat yang bersamaan. Tianyu, dunia samudra, Dakyansu, formasi eksekusi iblis, Dakyanmeng di bawah perlindungan berlapis-lapis, dapat digambarkan sebagai organisasi yang dijaga ketat. Tingkat kekuatan ini bahkan tidak dapat digoyahkan oleh Ordo Raja Merah dari klan jahat asing. Inilah latar belakang Dakyanmeng, karena bagaimanapun juga, ini adalah organisasi besar yang mengumpulkan banyak sekali tokoh kuat. Dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan puncak tersebut, sifatnya benar-benar berbeda. Yang pertama peduli dengan rakyat jelata di dunia, sedangkan yang kedua hanya untuk keinginan egoisnya sendiri. Sungguh formasi yang menakutkan, seperti yang diharapkan dari formasi dahsyat yang mampu menampung 500.000 formasi. Hanya dengan menyentuh apa yang disebut formasi eksekusi iblis ini, seluruh kekuatan di tubuh Xiaoyan bergetar bersamaan, kekuatan jiwa, kekuatan api suci benar-benar memancarkan kegembiraan, sepertinya energi yang terkandung dalam formasi itu serupa dengan keduanya. Formasi eksekusi iblis ini tampak hampir transparan, tersembunyi sempurna dari ruang angkasa, tetapi ketika melewatinya, lapisan kekuatan formasi seperti cairan akan meresap ke seluruh tubuh, baik itu kulit, daging dan darah, atau bahkan jiwa Anda. Semuanya telah diperiksa. Saudara Xiaoyan, apakah Anda baik-baik saja? Sesaat kemudian, Suner merasakan perubahan mendadak pada tubuh Xiaoyan melalui telapak tangannya, dan dia bertanya dengan mengerutkan kening. Suner tentu saja mengetahui kubus iblis di dalam tubuh Xiaoyan. Sekarang kekuatan arai eksekusi iblis terlalu kuat, dia mungkin merasakan keberadaan kubus iblis tersebut. Seperti yang diharapkan, tampaknya memang itulah yang dikatakan Tuhan. Ayo pergi, orang tua ini juga dipercayakan oleh orang lain. Pria tua yang memimpin jalan itu memandang wajah Xiaoyan yang agak jelek, seolah-olah dia sedang diarahkan oleh seseorang. Sebuah kekuatan lembut menyelimuti Xiaoyan, dan tiba-tiba kekuatan tolak yang sangat besar itu perlahan melemah. Terima kasih, senior. Setelah berbicara, mereka bertiga berjalan melewati formasi eksekusi iblis dan menuju istana Dakyanmeng. Di puncak cabang Dakyansu, istana Dakyan sangat besar dan megah, dan di depan istana terdapat alun-alun yang sangat luas. Di alun-alun saat ini, fluktuasi energi yang tak terlukiskan menyebar dari kehampaan dengan sangat dahsyat. Dalam fluktuasi semacam ini, terdapat kekuatan reinkarnasi yang tak terbatas, dan tepat setelah muncul, terjadi semburan riak energi yang sangat dahsyat, seolah-olah mampu merobek kehampaan di sini. Namun, sungguh disayangkan bahwa ini adalah istana Dakyanmeng, dan kekuatannya jauh dari apa yang dapat dihancurkan oleh kekuatan semacam ini. Xiaoyan dan keduanya bergerak menuju bagian belakang alun-alun di bawah pimpinan pemandu tua, tetapi saat ini, di alun-alun, satu demi satu, sosok-sosok berdatangan, tampaknya dari sekian banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan di alam semesta ini. Sungguh sombong, itu sebenarnya klan Tianfeng. Begitu sampai di sini, Xiaoyan dan Suner melihat sekeliling.
Tiba-tiba Suner menatap sosok cantik yang berdiri diam di alun-alun dan tak kuasa berkata. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan menoleh, dan tiba-tiba melihat seorang wanita parubaya yang anggun di kehampaan di depannya. Penampilan wanita itu sangat mempesona, dan tidak diragukan lagi ada sentuhan keanggunan di sekeliling tubuhnya. Hal yang paling mencolok adalah kain brokat di bagian atasnya. Di bagian atas, bayangan Phoenix energi kecil bergerak naik turun, dan fluktuasi yang terkandung di dalamnya sangat menakjubkan. Dan fluktuasi ini, tentu saja bukan hal yang asing bagi Xiaoyan, itu pasti berasal dari kekuatan keluarga Phoenix. Klan Tianfeng adalah ras super dengan garis keturunan yang paling dekat dengan garis keturunan Phoenix. Aku bahkan tidak menyangka mereka akan datang. Xiaoyan mengangguk dan mengerutkan kening, mempertimbangkan berbagai hal. Orang-orang dari Pulau Sicha juga ada di sini. Satu demi satu angin kencang yang dahsyat menerpa alun-alun, dan tiba-tiba beberapa pemuda pemberani dan berbakat berkumpul di sana. Kekuatan mereka tidak buruk, dan kesombongan mereka sangat ganas, tetapi ini juga yang terkuat di antara generasi muda negara adidaya di dunia manusia di dunia 1000 besar. Mengapa kedua orang ini dapat menerima sambutan dari para tetua Dagangong secara langsung? Puluhan Tianjiao memandang Xiaoyan dan dua orang yang berdiri di belakang lelaki tua itu dengan ragu-ragu di wajah mereka. Status Dakiangong sangat luar biasa, dan tidak banyak orang di seluruh istana Dakian yang bisa diperlakukan seperti ini oleh Dakiangong. Penatua Dagan, sekarang setelah hampir semua orang berkumpul, haruskah kita mengadakan pertemuan di pesawat? Dan menurut stiker emas yang dirilis oleh Liga Dagan, pertemuan di pesawat kali ini tampaknya berbeda dari sebelumnya, jadi kita masih membutuhkan para tetua Dagan untuk menjawab keraguan di hati kita. Tangan ramping wanita Tianfeng itu berputar, dan burung Phoenix itu berdengung pelan, lalu semburan energi agung menyerbu. Dengan fluktuasi reinkarnasi yang kuat, aku khawatir kekuatan orang ini telah mencapai puncak reinkarnasi tingkat pertama. Melihat wanita dari klan Tianfeng berbicara, orang-orang kuat lainnya yang hadir diam-diam terkejut, tetapi mereka semua setuju dengan kata-katanya. Hehe, jangan khawatir. Sebelum pertemuan resmi di pesawat diadakan, masih ada satu hal penting yang harus dilakukan, jadi mohon bersabar sebentar. Dan masih ada beberapa orang penting yang belum tiba. Perwira senior yang memimpin kedua anak buah Xiaoyan itu tersenyum lembut, melihat sekeliling alun-alun, lalu membuka mulutnya. Begitu tetua Dagan selesai berbicara, seluruh alun-alun diselimuti keheningan yang mencekam. Dakiangong adalah tempat kekuasaan tertinggi, dan tidak ada yang berani bersikap lancang di sini. Para tetua di Dakiangong adalah inti sebenarnya yang mengendalikan dan mengelola jalannya Dakiangong. Bahkan negara-negara adidaya di dunia manusia pun harus diperlakukan dengan hormat ketika mereka melihatnya, apalagi keberadaan tiga posisi tertinggi di Dakiangong. Kalian berdua, ikut aku. Melihat situasi di lapangan, ada juga beberapa personel terkait di istana kuno Dakiangong yang keluar untuk menjaga ketertiban di sini. Tetua Dagan menoleh dan berkata kepada Xiaoyan dan mereka berdua. Setelah berbicara, dia langsung berjalan masuk ke istana Dakiangong. Istana Dakiangong yang berdiri di puncak cabang Dakiansu sangat besar, luasnya mencapai ribuan kaki persegi, dan bagian dalamnya dapat dikatakan dipenuhi dengan sumber daya dan barang-barang yang tak terhitung jumlahnya. Kini istana kuno itu perlahan dibuka, dan keheningan yang mencekam menyelimuti kehadiran sosok yang kuat itu. Mengapa orang ini bisa memasuki istana Seribu Agung terlebih dahulu? Ini tidak adil. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang berpangkat tinggi dan berpengaruh. Melihat perlakuan terhadap Xiaoyan dan kedua temannya, mereka mau tak mau merasa sedikit iri. Ini adalah pemilik domain api tak berujung, semuanya. Melihat beberapa suara di antara kerumunan, Xuan Fengzi buru-buru berbicara, mencoba mengipasi api. Kerugian yang diderita sebelumnya, kini harus dilipat gandakan. Semuanya, jangan terburu-buru. Tuan Xiaoyu adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Algojo Iblis Dakiangong untuk ditemui. Jika kalian tidak setuju, pergilah menemui Algojo Iblis. Para staf Dakiangong yang keluar untuk menjaga ketertiban di sepanjang jalan berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tak terbatas. Siapa yang ditunjuk secara pribadi oleh Raja Iblis untuk ditemui? Sisi. Mendengar sambutan hangat dari staf istana Dagangong, banyak pria gagah perkasa tak kuasa menahan napas dan menutup mulut mereka rapat-rapat.
Prestise dan kekuatan Raja Iblis bukanlah sesuatu yang bisa mereka cela. Tetua Dagan, apakah ini? Xiaoyan dan keduanya memasuki istana Dagan bersama Tetua Dagan. Di tanah di sini, lorong-lorong dan koridor di sepanjang jalan dipenuhi dengan rune kuno. Kekuatan-kekuatan itu seperti pola susunan, tetapi mengandung aura suci, namun itu menakutkan. Saya tahu Anda punya banyak pertanyaan, tetapi orang tua ini hanyalah seorang kurir. Tuhan sedang menunggumu. Setelah Dagan yang lebih tua selesai berbicara, dia menunjuk ke sayap kayu polos dan tanpa hiasan di depannya, dan berkata dengan lembut. Di sayap bangunan di depannya, sekilas tampak aura yang halus, dan di dalam ruangan, jejak cahaya perak bersinar ke bawah, membuatnya tampak luar biasa megah. Namun, ketika Xiaoyan dan Suner sama-sama melihat ke bawah, bulu kuduk mereka merinding secara spontan. Sepertinya ada makhluk yang benar-benar perkasa di dalam sayap kayu ini.